Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, kami ingin mempresentasikan mata kuliah dasar pemrograman, di mana anggotanya ada Erina Novianti, Putri Permatasari, Samsul Arifin, dan Winda Astaria Fatima. Nah, sekarang kami ingin menjelaskan proyek yang sudah kami buat, yaitu program kasir warung sate Madura. Dalam proyek ini yang kami gunakan adalah bahasa pemrograman Python. Python merupakan bahasa pemrograman tingkat tinggi yang dirancang oleh Guido van Rossum. Python banyak digunakan untuk membuat aplikasi program seperti aplikasi mobile web, game, hacking, Internet of Things, atau IoT, dan sebagainya. Python merupakan bahasa pemrograman yang mudah dipahami karena struktur sintaksnya rapi dan mudah dipelajari. Python dianjurkan untuk pemula yang belum pernah coding. Unsur-unsur yang digunakan pada proyek. 1. Input dan output, masukkan dan keluarkan, adalah aktivitas pengguna dengan program pada komputer yang memungkinkan kita memberikan data ke dalam program. Dan program itu juga dapat mengeluarkan data untuk pengguna. Data tersebut dapat berupa teks, file, dan lain-lain. Fungsi input digunakan untuk mengambil data angka. Kedua, variabel adalah nama lokasi untuk menyimpan data pada memori yang sangat berguna untuk menahan data yang dapat diubah pada suatu program. Ketiga, integer digunakan untuk menyatakan bilangan bulat. 4. While digunakan untuk mengulang suatu proses yang belum diketahui jumlahnya. Pengecekan kondisi akan dilakukan terlebih dahulu. Jika kondisi masih bernilai true, maka looping akan terus berlanjut. Statement while juga digunakan untuk menyatakan perulangan. Append adalah perintah yang digunakan dalam aplikasi pengolahan file untuk menambahkan record baru pada suatu file atau menggabungkan antara file baru dengan file yang lama. Fungsi append adalah untuk menambahkan item di akhir list. 6. Fungsi print digunakan untuk mencetak output program di layar. Seleksi kondisi. Seleksi kondisi adalah sebuah proses pemilihan kondisi untuk menjalankan sebuah pernyataan yang ada dalam sebuah program. Seleksi kondisi pada Python ada 3, yaitu yang pertama if. If digunakan untuk menentukan perintah mana yang akan digunakan. Dalam artian, jika pernyataan tersebut bernilai benar, maka akan dijalankan perintahnya. Jika salah, maka tidak akan dijalankan. Yang kedua, if else. If else digunakan untuk menentukan tindakan apa yang diambil sesuai kondisi. Kondisi if else adalah kondisi di mana jika pernyataan benar atau true, maka kode dalam if akan dijalankan. Tetapi jika bernilai salah atau false, maka yang akan dijalankan adalah kode di dalam else. Yang ketiga, elif. Kondisi elif merupakan kelanjutan dari kondisi if. Dengan elif, kita bisa membuat kode program yang akan menyeleksi beberapa kemungkinan bisa terjadi. Hampir sama dengan kondisi else, bedanya kondisi elif bisa banyak dan tidak hanya satu. Ini adalah hasil output dari kelompok kami. Masukkan nama kasir, Winda Astaria. Selanjutnya, masukkan tanggal. Sekarang itu tanggal 10 Desember. PK pesanan 2. Nah, di sini ada kode-kodenya. Misalnya kodenya nomor 1, jenis menunya itu sate ayam, harganya 15.000. Nah, di sini kode menu yang saya ingin masukkan adalah sate ayam. Jumlah pesanannya 2. Pesanan yang kedua, kode menu yang ingin saya masukkan adalah kode nomor 6. Jumlah pesanan 2 juga. Nah, di sini sudah tertera pajak sama diskonnya 10%. Uang tunainya 50.000. Dan kembaliannya 6.000. Saya di sini akan menjelaskan code print integer. Print buka kurung kutip kelompok 3 kutip center buka kurung 30. Print buka kurung kutip Erina Novianti titik 2 11 21 16 91 kutip tutup kurung. Print buka kurung kutip Putri Permatasari titik 11
11.21.09.00 kutip tutup kurung print buka kurung kutip Samsul Arifin titik 2 11 21 15 95 kutip tutup kurung print buka kurung kutip Winda Astaria Fatimah titik 2 11 21 16 87 kutip tutup kurung print kasir sama dengan input buka kurung kutip nama kasir titik 2 kutip tutup kurung tanggal sama dengan input buka kurung kutip masukkan tanggal titik 2 kutip tutup kurung banyak strip bawah pesan sama dengan buka kurung input buka kurung kutip banyak pesanan titik 2 kutip tutup kurung print buka kurung kutip 1 sate ayam Rp 15.000 kutip tutup kurung print buka kurung kutip kedua sate kambing Rp 30.000 kutip tutup kurung print itu digunakan untuk mencetak output program di layar. Input adalah merupakan masukan yang kita masuk ke program akan memprosesnya dan menampilkan. Integer adalah tipe data yang menampung bilangan bulat baik positif maupun negatif. Perkenalkan, nama saya Samsul Arifin. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan shortcode project yang kami buat. Nah, di sini saya akan menjelaskan while, if, elif, dan else. Di sini ada while yaitu perulangan dan if, elif, else yaitu percabangan. Nah, i sama dengan 0. While i lebih kecil banyak pesan. Nah, di sini anggapnya kayak while itu ketika 0 lebih kecil banyak pesan. Jadi ketika inputnya apa namanya? Diketik misalkan 5 atau 100 pun boleh, tapi tidak boleh lebih kecil dari 0. Nah, print pesanan ke i plus 1 kode menu titik append. Nah, append ini fungsinya untuk menambahkan anggota list. Nah, listnya kan udah kelihatan di sini nih, ada kode menu, jumlah pesan, nama menu. Nah, kita di sini menambahkan input kode menu 1 2 3 4 5 6. Nama pesanannya ada sate ayam, kambing, taichan, lontong, nasi, ST. Lanjut, ada jumlah pesan titik append. INT input jumlah pesannya berapa. Langsung ke percabangan. Percabangannya ini if kode menu tutup kurung i buka kurung i sama dengan 1. Anggapnya kayak jika kode menu sama dengan 1, nama menu titik append sate ayam, harga menu titik append 15.000, jumlah titik append jumlah pesan i kali enter 15.000. Nah, jika kode menu yang dituliskan itu menunya kode menu di sini ketika dituliskan 1, maka yang keluar sate ayam harga 15.000. Nah, kalau orang ini membelinya 2, jumlah pesan 2 dikali 15.000, jadi 30.000, sama dengan yang lainnya. Nah, di sini ada 1 2 3 4 5 6 7 percabangan. Nah, sebenarnya semua masih sama, tinggal diganti aja misalkan biar cepat seperti ini. Misalkan kita hapus ini C, copy, tinggal tulis tinggal ganti. Ini kita tinggal ganti 2 kan, terus sate kambing. Terus sate kambing tadi berapa ya? Kita lihat sate kambingnya 30.000. Tinggal ganti 30.000. Nah, di sini juga tinggal ganti 30.000. Udah, sebenarnya sih kalau ngerjain list kayak gini sama tulisannya sama, tinggal kontrol C dan V biar lebih cepat.
Nah, semuanya sama, semua percabangannya. Nah, di sini ada else. Else itu ketika masukin menu atau tidak ada di dalam menu ini akan keluar else. Nama menu, dikapin kode salah. Harga 0 jumlah, dikapin jumlah sama dengan 0. Jadi ketika tidak di dalam input pas ketika tidak ada menu yang di sini, berarti yang akan keluar adalah else, yaitu kode salah. Nah, sekian dari saya. Selanjutnya di sini print warung sate Madura titik center. Center ini digunakan jika kalimat yang diinginkan berada di tengah. Dan untuk angka 53 ini digunakan untuk menyesuaikan rata tengahnya. Print alamat menggunakan center juga. Kemudian print kurung buka 57 dikali petik 2 sama dengan petik 2 kurung tutup. Pada saat running, di sini akan ada pembatasnya, yaitu sama dengan sebanyak 57. Dan untuk sama dengan di sini harus diapit oleh petik 2 supaya pada saat di running hanya sama dengan saja yang tercetak. Kemudian print kasir dengan memanggil variabel kasir. Print tanggal dengan memanggil variabel tanggal. Selanjutnya print pembatas, print menu, harga porsi, jumlah pesanan, dan total harga. Ini akan menjadi tabel pada saat running. Print pembatas, jumlah bayar sama dengan 0. A sama dengan 0. While A, di sini kita menggunakan perulangan. While A kurang dari banyak pesan. Jumlah bayar sama dengan jumlah bayar ditambah jumlah. Print %string untuk memanggil menu karena nanti akan menjadi tabel. Kemudian rupiah %string untuk harga porsi. Harga porsi di sini menggunakan string karena nilainya akan tetap. %integer untuk jumlah pesanan. Rupiah %integer untuk total harga. Di sini ada persen sebagai formatting. Nama menu, harga, jumlah pesan, dan jumlah. A sama dengan A plus 1. Kemudian print pembatas. Pajak sama dengan jumlah bayar dikali 0,1. Karena di sini pajaknya dikenakan 10%. Total sama dengan jumlah bayar ditambah pajak. If atau jika jumlah bayar lebih dari 80.000, maka akan mendapatkan diskon sebanyak 10%. Dengan perhitungannya, diskon sama dengan total dikali 0,1. Else atau jika jumlah bayar kurang dari 80.000, maka diskon sama dengan 0. Total bayar sama dengan total dikurang diskon. Print subtotal dengan memanggil variabel jumlah bayar. Print pajak 10% dengan memanggil variabel pajak. Print diskon 10% dengan memanggil variabel diskon. Print total dengan memanggil variabel total bayar. Di sini ada variabel bayar sama dengan int ini integer, kurung buka input, kurung buka petik 2 tunai. Tunai ini akan diinput pada saat running dan angkanya sesuai dengan total yang harus dibayar. Kembalian sama dengan integer, kurung buka bayar, dikurang total bayar. Print kembalian dengan memanggil variabel kembalian. Kemudian print pembatas. Print terima kasih dengan menggunakan center, dan print selamat menikmati dengan menggunakan center juga. Sekian pembahasan proyek final dari kelompok kami. Jika ada kesalahan pembacaan atau dalam penjelasan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.